Pujian setinggi langit pemain Jepang untuk supporter timnas Indonesia, sampai mengaku iri pada fans Garuda karena Jepang, was-was, jelang hadapi timnas Indonesia. Shortly thereafter, a textbook penalty. There is no stopping that, even with the keeper going the right way. Almost half an hour. Kalahkan Jepang, timnas Indonesia terbang ke peringkat 2 grup C tetapi harus bisa lakukan apa yang gagal diperbuat Jerman dan Spanyol. Play on the left, decent ball into the middle. Nakayama at the near post with the clearance. Japan coming back strong here. Oh, lovely ball over the top. Even better second ball and nearly a second goal. What a goal it would have been as well. One touch football at its finest. Pujian setinggi langit pemain Jepang untuk supporter timnas Indonesia, sampai mengaku iri pada fans Garuda karena tim nasional Jepang akan melakoni pertandingan kelima mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, markas dari timnas Indonesia pada Jumat, 15 November 2024. Pertandingan tersebut akan sangat krusial bagi Jepang maupun timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pasalnya, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa melaju ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara tambahan poin akan membuat Jepang semakin kokoh memimpin klasemen sementara grup C, sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan mereka. Menyambut laga tersebut, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu dan sejumlah penggawa Samurai Biru pun sudah tiba di Indonesia pada Senin, 11 November 2024, dini hari. Bersama Moriyasu, terlihat 4 pemain seperti Yuto Nagatomo, Sakine Hiroki, Kosei Tani, dan Kota Takai sudah menginjakkan kaki di Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mereka pun mengaku terkagum dengan antusiasme fans sepak bola tanah air. Mengutip dari laman Football Zone, Yuto Nagatomo mengatakan jika dirinya merasa iri dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Demam sepak bola sangat tinggi. Saya tiba di bandara pada jam 2 pagi dan ada kamera TV dan penggemar berkumpul, jadi saya rasa tidak ada yang seperti itu, kata Nagatomo. Saya sangat iri dengan pertandingan sepak bola ini. Saya merasa seperti bintang Hollywood. Ada banyak kebisingan di bandara pada tengah malam, dan ada banyak media. Jadi ini adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya, sambungnya. Dalam artikel tersebut, Football Zone juga menuliskan tentang Stadion Gelora Bung Karno yang mungkin akan terisi penuh oleh supporter timnas Indonesia. Dikatakan bahwa stadion berkapasitas 78.000 penonton akan penuh pada hari pertandingan, dengan para pendukung yang begitu bersemangat berdatangan, dan diperkirakan ini akan menjadi pertandingan tandang yang ekstrim, ditulis Football Zone. Selain itu, mereka juga meminta anak asuh Hajime Moriyasu untuk tidak menganggap remeh timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong yang mengalami pertumbuhan pesat dengan banyak pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi. Sebagai catatan, Jepang saat ini bertengger di peringkat 1 klasemen sementara dengan torehan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara timnas Indonesia masih berada di papan bawah yakni peringkat kelima dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Jepang, was-was, jelang hadapi timnas Indonesia. Indonesia versus Jepang bakal bermain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tahu ngerinya kandang skuad Garuda. Hajime Moriyasu tahu betul kalau kandang timnas Indonesia mengerikan. Dukungan supporter bakal menjadi pemain ke-12 skuad Garuda dan bisa menyengat skuad Samurai Biru. Moriyasu menegaskan,
timnya nanti harus kuat dulu secara mental. Indonesia memiliki pendukung yang bersemangat yang akan memberi mereka dorongan besar. Jadi kami akan siap secara mental untuk kemungkinan mereka bermain lebih agresif, katanya dilansir dari situs JFA. Melihat peringkat FIFA, banyak orang mungkin berpikir bahwa Jepang memiliki keuntungan yang sangat besar, tetapi kami memprediksi pertarungan yang sulit di kandang lawan, ditambahnya. Sementara itu, pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri pun mengusung misi revanse saat jumpa Jepang pada pekan ini. Misi revanse Egy bersumber dari kisah Garuda Muda yang tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia U20 dari jalur Piala Asia U19 2018 yang memberikan jatah 4 tiket untuk tim-tim semifinalis. Sebelum ke semifinal, Indonesia U19 jumpa Jepang dulu dalam partai perempat final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 28 Oktober 2018. Di laga 6 tahun silam itulah mimpi Indonesia U19 lolos ke Piala Dunia U20 harus pupus. Witan Sulaiman CS kalah 0-2 dari Jepang berkat gol-gol dari Shunki Higashi dan Taisei Miyashiro. Saat itu kita satu langkah lagi yang waktu ketemu Jepang. Cuma kalau untuk balas dendam dalam artian baik ya. Pasti inginlah, apalagi ini Piala Dunia Senior pasti berbeda dengan Piala Dunia U20. Kata Egy menjawab pertanyaan Detik Sport di Media Day yang digelar PSSI, Selasa, 12 November 2024. Dan juga kesempatan membuat sejarah yang sangat besar. Jadi menurut saya motivasi ini yang terbesar bagi anak-anak bagaimana mereka berpikir kita mempunyai kesempatan di depan mata untuk lolos ke Piala Dunia, ujarnya menambahkan. Kami mau ambil atau tidak itu bagaimana kami di dalam lapangan. Juga soal bagaimana kami berkomunikasi, dan juga bagaimana satu tim ini akan berjuang. Hanya itu menjadi motivasi besar, katanya lagi. Indonesia juga bakal mendapatkan kekuatan tambahan dari Kevin Dix. Kevin Dix dipastikan bisa bermain di laga Indonesia versus Jepang, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024, kata Erick, dalam rilis yang diterima Detik Sport. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ada 2 laga kandang yang akan dilakoni Jai Itzes dan kawan-kawan di SUGBK, Jakarta, yakni 15 November melawan Jepang dan melawan Arab Saudi, 4 hari berselang. Kalahkan Jepang, timnas Indonesia terbang ke peringkat 2 grup C tetapi harus bisa lakukan apa yang gagal diperbuat Jerman dan Spanyol. Jika memenuhi sejumlah syarat, timnas Indonesia bisa terbang ke peringkat 2 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan meraih kemenangan atas Jepang. Indonesia akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C, Jumat, 15 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Media Vietnam bingung timnas Indonesia 5 kali menang atas Vietnam di berbagai ajang tahun ini, mulai frustrasi? Media Vietnam, Bongda 24 Haven, bingung timnas Indonesia 5 kali menang atas Vietnam di berbagai ajang di sepanjang 2024. Fakta ini menunjukkan mulai adanya jurang kualitas antara timnas Indonesia dengan Vietnam dalam 1 tahun terakhir. Full time, Vietnam 0-2 Indonesia. Untuk kelima kalinya di tahun 2024, Vietnam dikalahkan Indonesia di berbagai ajang, ditulis Bongda 24 Haven, Minggu 10 November 2024. Sempat dari akhir 2016 hingga 2022, timnas Indonesia tak pernah menang dari Vietnam. Kehadiran Park Hang-seo di kursi pelatih timnas Vietnam membuat timnas Indonesia inferior di hadapan negeri pamanho tersebut. Namun, setelah Park Hang-seo angkat kaki pada awal 2023, ditambah dengan semakin kuatnya timnas Indonesia seiring masuknya banyak pemain keturunan, kondisinya langsung berbeda. Dari Januari-Maret 2024, timnas Indonesia dan Vietnam asuhan Philippe Troussier 3 kali bertemu. Hasilnya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia selalu menang, yakni 1-0 di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, 1-0, matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, dan 3-0, matchday keempat grup F.
Pertemuan keempat tersaji di perebutan posisi 3 Piala AFF U16 2024 yang berlangsung di Solo pada 3 Juli 2024. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U16 menang 5-0 atas Vietnam U16. Duel kelima Timnas Indonesia dan Vietnam tersaji pada Minggu, 10 November 2024, kali ini di cabang olahraga futsal. Bertemu di final ASEAN Futsal Championship 2024, Timnas Futsal Indonesia menang 2-0 atas Vietnam lewat gol-gol dari Syaifullah dan Rizky Xavier. Selanjutnya pada 15 Desember 2024, Vietnam akan bertemu Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024. Berhubung bermain di kandang sendiri plus Timnas Indonesia hanya menurunkan skuad U22, apakah Vietnam berhasil menghentikan catatan minor kontra skuad Garuda? Di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina dan Laos. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF 2024. Ahmed Alkaf kirim pesan penting usai bikin Timnas Indonesia merugi hingga disanksi FIFA 179 juta rupiah. Wasit asal Oman itu bilang jadilah kuat dan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf mengirim pesan penting usai dianggap membuat Timnas Indonesia merugi hingga disanksi FIFA 179 juta rupiah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan yang disampaikan wasit berkepala pelontos itu tak lama setelah Komite Disiplin FIFA memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sejumlah peserta kualifikasi pada September dan Oktober 2024. FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh komite disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober 2024 selama kualifikasi Piala Dunia 2026, tertulis pernyataan FIFA di laman resminya yang diterbitkan 7 November 2024. Dari total 27 pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah tim peserta, 4 diantaranya terjadi di kubu Timnas Indonesia yang salah satunya saat Garuda ditahan imbang Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Pada laga tersebut, manajer Timnas Indonesia, Sumarji dianggap melanggar FIFA Disciplinary Code Pasal 14 Ayat 1 setelah melakukan protes terhadap keputusan wasit Ahmed Al yang merugikan skuad Garuda. Akibatnya, Sumarji yang saat itu di kartu merah diganjar sanksi oleh FIFA larangan mendampingi satu laga Timnas Indonesia dan denda 5.000 franc Swiss, CHF, atau sekira 89,5 juta rupiah. Selain itu, asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Kim Jong-jin juga dianggap melakukan pelanggaran pasal serupa seperti Sumarji. Kim Jong-jin pun disanksi FIFA dengan larangan 4 laga menemani Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dan denda 5.000 CHF atau 89,5 juta rupiah. Denda dari 2 personel Timnas Indonesia di laga kontroversial melawan Bahrain yang dianggap imbas keputusan Ahmed Alkaf itu, jadi sebesar 179 juta rupiah. Sebagai informasi, Ahmed Alkaf dianggap menggagalkan kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, Garuda sejatinya hampir menang ketika unggul 2-1 atas The Reds melalui gol Ragnar Oratmangoen, 45-3, dan Rafael Struijk, 74, selagi Bahrain baru mencetak 1 gol via Mohamed Marhon, 15. Namun, setelah tambahan waktu sebanyak 6 menit sudah habis, 96, Ahmed Alkaf justru melebihkan injury time itu melewati ketentuan sampai menit 99. Alhasil, The Reds memanfaatkan tambahan waktu yang diberikan wasit asal Oman itu dengan mencetak gol penyeimbang lewat Mohamed Marhon di menit 99. Setelah dianggap merugikan Timnas Indonesia hingga disanksi FIFA, Ahmed Alkaf baru-baru ini memberikan pesan di Instagram Stories-nya. Jadilah kuat, menjadi mandiri, dan mandiri. Kata Ahmed Alkaf di Instagram Stories-nya, Ahmed Alkaf pada Selasa, 12 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, tidak jelas ditunjukkan kepada siapa pesan tersebut, yang pasti sang wasit berkepala pelontos itu telah mendapatkan hujatan